Om Swastiastu, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan budidaya. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Iin Panjaitan dengan NIM 22 dan akhiran 056. Yang kedua ada Edmitia Carissa Sitorus dengan awalan 22 dan akhiran 087. Dan saya sendiri Ervani Padang dengan NIM awalan 22 dan akhiran 092. Pendahuluannya, pengelolaan budidaya dengan metode IMTA merupakan pendekatan inovatif dalam budidaya aquacultur yang memanfaatkan hubungan simbiosis antara spesies yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi aquacultur. Penelitian oleh Prasetyo et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengelolaan budidaya dengan metode IMTA dapat meningkatkan efisiensi produksi secara ekonomis dengan memanfaatkan hubungan simbiosis antara spesies yang berbeda. Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan budidaya dengan metode IMTA juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala. Penelitian oleh Setiawan et al. Pada tahun 2019 mengidentifikasi beberapa tantangan yang umum dihadapi dalam implementasi IMTA, termasuk manajemen risiko terkait penyakit, pengaturan peraturan dan kebijakan, serta integrasi teknologi dan pengetahuan lokal. Adapun spesies yang kami presentasikan di sini dengan metode IMTA yaitu ikan kakap, rumput laut, dan kerang hijau. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya itu ada integrasi budidaya rumput laut, kerang hijau, dan kerapu. Jadi seperti yang kita tahu, penerapan IMTA ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan perikanan budidaya lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Di mana hal ini sangat diperlukan dalam mendukung ketahanan dan keamanan pangan bagi dunia, dan sistem yang memanfaatkan proses multitrofik alami sebagai suatu sistem budidaya diharapkan mampu memberikan diversitas produk yang lebih tinggi dan ramah lingkungan melalui spesies budidaya yang bersifat saling melengkapi atau komplementer. Maka dari itu dipilihlah 3 spesies ini. Yang pertama itu ada kerapu, kerapu sebagai predator, dan untuk memaksimalkan proses budidaya, maka kerapu sebagai predator ini membutuhkan organisme lain untuk mendukung budidayanya. Yang kedua itu ada kerang hijau sebagai filter feeder, di mana kerang hijau sebagai filter feeder akan memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi sebagai biofilter alami yang mampu menyaring partikel-partikel organik dari dalam air. Yang ketiga itu ada rumput laut, di mana rumput laut akan menyerap limbah yang dihasilkan kerapu dan kerang, seperti nutrien anorganik berupa nitrogen dan fosfor dari sisa pakan dan ekskresi, sehingga kotoran menjadi berkurang dan hal ini diharapkan dapat membantu mempertahankan kualitas air agar tetap baik sehingga mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Dan dengan adanya 3 komoditas yang berbeda dalam satu lokasi ini, diharapkan risiko itu dapat diminimalkan karena masih terdapat 2 komoditas lain sebagai cadangannya. Yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada faktor-faktor. Yang pertama itu ada daya dukung dan pemilihan lokasi budidaya. Untuk ketiga organisme yang tadi itu, maka tempat budidaya yang tepat itu dapat dilakukan di tambak, kolam, ataupun pantai, di mana perairannya itu bersih dan memiliki sirkulasi air yang baik dan kaya akan nutrisi alami. Dan tempat yang tepat itu haruslah bersuhu berkisar antara 27 sampai 32 derajat Celcius dengan pH netral berkisar 7 dan salinitas yang berkisar 27 sampai 33 ppm. Yang kedua itu ada pemberian pakan, di mana pakan dapat dilakukan dengan memberikan ikan ruca atau ikan teri untuk ikan kerapu, dan ikan kerapu ini juga akan memakan makhluk kecil seperti plankton, cumi-cumi, udang, dan ikan kecil lainnya. Sementara untuk kerang hijau, dia bisa mendapatkan nutrisi dari fitoplankton alami di perairan, dan rumput laut ini bisa mendapatkan nutrisi melalui air. Yang ketiga itu proses panen, di mana proses panen ada baiknya tidak menggunakan alat panen yang mampu melukai ikan atau merusak lingkungan, seperti penggunaan obat kimia. Dan setelah memelihara kurang lebih dari 1 tahun, ikan kerapu yang sudah mencapai berat sekitar 500 sampai 1000 gram sudah bisa dipanen. Adapun untuk rumput laut itu bisa dipanen saat mencapai panjang optimal, dan terakhir kerang hijau dapat dipanen setelah mencapai ukuran konsumsi yang diinginkan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan limbah hasil budidaya. Yang pertama yaitu menggunakan jaring atau penyaring di dasar kolam
atau keramba untuk menangkap sisa pakan dan feses ikan sebelum mengendap dan membusuk. Yang kedua, limbah padat dapat diolah menjadi pupuk organik. Yang ketiga, biofiltrasi. Jadi, rumput laut menguraikan bahan organik di dalam air. Selain itu, rumput laut menyerap dan melepas oksigen untuk meningkatkan kualitas air dan kesehatan lingkungan budidaya. Yang keempat, kerang berperan sebagai filter feeder, yang mana kerang ini bisa mengonsumsi partikel organik kecil, termasuk plankton dan bahan tersuspensi lainnya. Yang kelima, penggunaan jaring apung untuk rumput laut mempermudah pengumpulan sisa-sisa tanaman yang bisa diolah lebih lanjut. Selanjutnya, pengendalian penyakit dan hama budidaya. Yang pertama, manipulasi lingkungan dan pemilihan bibit unggul untuk menghindari penyakit ice pada rumput laut. Yang kedua, pemilihan lokasi budidaya yang tepat dan pengelolaan lingkungan yang baik untuk mengurangi serangan hama. Yang ketiga, sistem karantina pada ikan kakap yang sudah terserang penyakit dan penggunaan probiotik. Yang keempat, kerang menyaring air dan mengendalikan populasi alga yang berlebihan, membantu menjaga kualitas air dan mengurangi risiko penyakit bagi ikan dan rumput laut. Kan mengenai biosafety dan biosecurity. Adapun serangkaian langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan biosafety dan biosecurity pada budidaya ini yaitu satu, menjaga kualitas air dan menggunakan pakan yang berkualitas. Yang kedua, ada patroli rutin. Lakukan patroli secara asal dan rutin, terutama pada malam hari atau saat kondisi cuaca buruk ketika keramba lebih rentan terhadap tindakan iseng. Pastikan juga petugas keamanan atau penjaga keramba dilatih untuk mengenali tanda-tanda aktivitas mencurigakan dan cara meresponnya dengan cepat. Yang ketiga, biota yang terserang hama, penyakit maupun yang sudah mati dikarantina, yaitu dipisahkan dari biota lainnya yang agar tidak terinfeksi. Yang keempat, identifikasi dan pelabelan properti. Pasang tanda atau plakat yang menunjukkan kepemilikan keramba dan peringatan bahwa area tersebut diawasi. Ini bisa mengurangi niat orang untuk melakukan tindakan iseng dan membatasi wilayah antara keramba jaring apung dengan wilayah lainnya. Pastikan keramba terdaftar secara resmi dengan pihak berwenang sehingga memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Next slide. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu satu, spesies yang sesuai dengan daya dukung untuk dikelola dengan metode IMTA adalah rumput laut, ikan kakap, dan kerang hijau. Yang kedua, lokasi yang tepat untuk budidaya ini adalah tambak, kolam, atau pantai dengan suhu air berkisar antara 27 sampai 32 derajat Celcius, pH 7, dan salinitas berkisar 27 sampai 33. Yang ketiga, penanganan limbah hasil budidaya yaitu dengan kerang hijau yang dikombinasikan dengan rumput hijau. Keempat, ada pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan manipulasi lingkungan, pemilihan bibit unggul, pemilihan lokasi yang tepat, dan penggunaan probiotik. Yang kelima, biosafety dilakukan dengan karantina, patroli rutin, serta identifikasi dan pelabelan properti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pengelolaan budidaya dengan metode MTA. Terima kasih.